Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah, kemarin baru saja kita memperingati perayaan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya sosok seorang Nabi akhir zaman yang sangat mulia, orang yang paling luar biasa akhlaknya yang pernah hidup di atas muka bumi ini, orang yang paling hebat di antara kita semuanya, orang yang akhlaknya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh di dalam diri Rasul terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik untuk kalian semuanya, wahai para mukminin, bagi orang-orang yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Jemaah rahimakumullah, apa sih dibalik dari peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantara kita kadang ada yang membid'ah-bid'ahkan nih, ada yang mengharam-haramkan, ada yang melarang-larang peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ketika zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperingati mauludan atau maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ya, kita jawab bahwa sesungguhnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada yang namanya maulud Nabi. Hari kelahiran junjungan kita semuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah. Mereka sibuk dengan berdakwah tentunya, ya. Hal-hal yang seperti itu tentunya adalah diberikan atau diperingati oleh orang-orang setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan ketika waktu zaman Rasul. Tapi bukan berarti bahwa sesungguhnya peringatan itu kemudian bid'ah karena memang tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga katakan jamaah semuanya bahwa banyak sekali peringatan atau ritual yang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya tidak ada, tapi diadakan setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul tidak pernah mengajak sahabatnya untuk sholat tarawih berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab kemudian hal itu menjadikan sunnah, disunnahkan, ya. Meminta genap para sahabat untuk berkumpul di Madinah, reuninan bareng, kemudian melakukan sholat tarawih berjamaah pula. Dan itu dilakukan di zaman Rasul belum ada 20 rakaat, kemudian diadakan di zaman Umar bin Khattab 20 rakaat. Apakah kita mengklaim bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah salah? Tentu tidak. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah bagaimana di zaman Umar bin Al-Khattab ada 2 kali adzan di waktu sholat Jumat. Padahal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali adzan. Apakah kemudian kita tuduh dia pelaku bid'ah, melakukan kebid'ahan di zaman itu? Padahal di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Tidak bisa. Karena sesungguhnya beliau adalah sahabat yang mulia, yang tentu kita tahu hadis-hadis tentang Umar bin Al-Khattab sangat luar biasa sekali, ya, dan beliau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan surganya. Karena Rasul sendiri pernah bermimpi melihat istananya Umar bin Al-Khattab, padahal waktu itu Umar bin Al-Khattab masih hidup di dunia ini. Ini menggambarkan sosok beliau adalah sangat luar biasa, penerus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melakukan kebid'ahan. Sekali lagi kita jawab kepada orang-orang yang telah menentang
peringatan Maulud Nabi, sesungguhnya hal ini tidak dilarang. Karena sesungguhnya peringatan Maulud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lain adalah untuk mengambil hikmah besar, yaitu suri tauladan bagi kita semuanya. Kita mengikuti baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangkitkan jiwa kita untuk selalu meneladani beliau dengan membaca Al-Barzanji, yaitu riwayat-riwayat tentang beliau, sirah tentang beliau, meskipun itu hanya dilakukan dalam waktu singkat. Kita baca sholawat, kita agungkan nama beliau. Itu merupakan bentuk keagungan kita untuk baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada dasar-dasarnya jamaah. Apa dasar-dasarnya? Mari kita bahas sama-sama. Dalam Al-Quran disebutkan perintah sholawat. Memang tidak ada perintah mauludan, tidak ada. Tapi mauludan itu adalah include di dalamnya. Al-Quran menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kepada Muhammad. Wasallimu taslima, dan berikan taslim, salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah jamaah. Kalau perintah itu wajib enggak? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita nih. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ya. Salawatlah, artinya ini adalah kewajiban untuk kita semuanya. Salat kita, Allahu Akbar, tanpa ada salawat kepada baginda Nabi, apakah sah? Tidak sah. Jumatan kita, khutbah kita ketika waktu Jumatan, jika memang tidak ada salawat, tidak sah Jumatannya. Dan masih banyak sekali doa kita, kalau tanpa salawat, maka tidak ada fadilah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan eksistensi sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah luar biasa. Sholawat jamaah rahimakumullah, kalau memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, di sini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab adalah rahmatun makronatun bitta'zim. Adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diikuti dengan mengagungkan nama orang tersebut. Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan namanya, memberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Seperti halnya difirmankan Allah, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah yang telah memberikan sholawat kepada kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nabil mu'minina rahimah, dan Allah menyayangi orang-orang mukmin. Ini adalah rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ar-Rahman beda dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang diberikan untuk orang-orang yang diciptakannya atau manusia dan makhluk semesta semuanya ini di dunia saja. Tapi Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan untuk orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, yang mendapatkan kasih sayang Allah saja di akhirat nanti. Bukanlah orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah di hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah sholawat dari para malaikat kepada orang-orang mukmin adalah merupakan istighfar. Istighfar, bukanlah sholawat pada malaikat merupakan sholawat seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia, tidak, tapi bentuknya berbeda. Dia seperti halnya istighfar, memintakan ampun pada orang-orang mukmin. Yang ketiga adalah sholawat dari orang mukmin ke orang mukmin, merupakan doa kita kepada mereka. Kita bersholawat kepada sesama kita,
Manusia dengan manusia seperti halnya kita salawat kepada Nabi kita merupakan bentuk doa kita kepada beliau. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli, yang kita garis bawahi di sini, wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta-harta mereka untuk disedekahkan sebagai penyucian pada harta mereka, dan sholawatlah kepada mereka atau doakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang baik ya. Sesungguhnya doamu merupakan penentram untuk mereka. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan mengetahui apa yang kalian doakan kepada mereka. Surat Taubah 103. Kemudian sholawat minal bashar ilallah. Salawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari para manusia merupakan ibadah makhsusah al-mubayyinah. Ibadah yang tertentu yang dijelaskan hududa awqatiha fi syariatil islamiyah, yang telah digariskan oleh syariat Islamiyah. Waktu-waktunya kapan dan lain sebagainya sudah dijelaskan semuanya di dalam fikih, di dalam hadis ya. Kita mengetahui di dalam surat Al-Kautsar mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Ini jamaah rahimakumullah merupakan sholawat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau salat kepada Allah berarti beribadah. Manusia kepada manusia merupakan doa. Dari malaikat kepada manusia merupakan istighfar, bentuk memintakan maaf. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, meskipun konteksnya bukanlah Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Rasul jelas menyebutkan man dzukirtu indahu ya falam yusalli fakhati'as salata alayya khati'at tariqal jannah. Barang siapa seorang ketika disebutkan namaku, di sampingnya dia mendengar salawat kepadaku, ternyata dia tidak mau salawat kepadaku, sesungguhnya dia itu seakan-akan lupa jalannya surga. Jamaah, ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari hadis yang lain disebutkan aulan nasabi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Dekat-dekatnya manusia kepadaku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Semakin banyak kita salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kita dengan golongan beliau. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan masuk surga bersama rombongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, inna min afdala ayyamikum yaumal jumu'ati. Sesungguhnya sebaik-baiknya hari kalian adalah hari Jumat. Ini adalah hari Jumat. Khairul ayyam fil usbu. Ya, sebaik-baiknya hari dalam satu minggu adalah yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi saf'atu. Fa'aksaru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Disitulah diciptakan Adam, disitu juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam. Maka perbanyaklah kalian salawat kepadaku di hari itu. Sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, kaifa salatana alayya wa qad umirtu haramta. Wahai Rasul, bagaimana salawat kami bisa disampaikan kepadamu sementara engkau telah mati berkalang tanah? Fayaqulu balaitu. Maka faqala innallaha fayaquluna balaita. Wahai Rasul, engkau telah menjadi tulang belulang, remuk hancur dimakan cacing tanah. Faqala innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya para nabi. Ini jamaah rahimakumullah, artinya jasad beliau masih utuh
salawat kita pasti akan sampai kepada beliau. Meskipun jaraknya jauh di sana, di Madinah, yang sangat jauh sekali. Kita terbang dengan menggunakan pesawat paling 10 jam dari Jakarta sampai Madinah. Menunjukkan arti bahwa jauhnya luar biasa. Dalam kitab Al-Madaih An-Nabawiyah hatta nihayah asrul mamlukiyah disebutkan, ini kitab sangat luar biasa sekali. Al-Madaih An-Nabawiyah hatta nihayah asrul mamlukiyah disebutkan, man anfaqa dirhaman, kata Abu Bakar As-Siddiq, ala qiraati maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa meninfakkan dia hartanya, dirhamnya, rupiahnya untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi saudaraku atau temanku di surga nanti. Betapa indahnya kalau kita berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat jujur sekali, orang yang sangat luar biasa, yang telah menemani sepanjang karir, sepanjang kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudara, seorang teman, seorang sahabat yang sangat luar biasa. Yang setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi orang yang pertama menggantikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, apa kata Umar tentang maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Madaih An-Nabawiyah? Man azzaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia telah menghidup-hidupkan Islam. Semoga kita termasuk orang yang tergolong dalam menghidupkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Utsman bin Affan juga mengatakan, man anfaqa dirhaman ala qiraatin maulid Nabi faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain. Barang siapa dia meninfakkan, mensedekahkan hartanya untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia syahid dalam perang Badar, ikut berperang, dan dia mati syahid dalam perang Badar dan Hunain. Subhanallah, luar biasa sekali. Utsman bin Affan mengatakan hal ini. Dan Ali bin Abi Thalib dalam kitab itu juga mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang dia memperingati dan mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidaklah keluar dari dunia kecuali dengan keimanan dan akan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti tanpa hisab. Ini adalah para sahabat. Kemudian para ulama, apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wadattu law kana li misla jabalin Uhud dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang aku mempunyai segunung emas Uhud, ya, Jabal Uhud sangat besar sekali, semuanya itu berupa emas misalkan, maka aku akan menginfakkan untuk peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ingin saya sampaikan dalam fadilah yang sangat besar tentang keutamaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting di antara kita dalam peringatan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bagaimana kita meneladani akhlak beliau yang sangat mulia. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui beliau untuk mencaci maki orang lain, menghardik anak yatim, mendidik lisan kita agar selalu mengucapkan hal-hal yang baik, tibbil kalam wa absyus salam wa dukhulil jannata bis salam. Katakanlah yang baik-baik. Kemudian kalau afsyis salam, dan tebarkanlah salam. Maka kalau kalian melakukan hal itu semuanya akan masuk surga dengan keselamatan. Jamaah rahimakumullah, sangat luar biasa akhlak beliau. Ada seorang perempuan
di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sawamah, dia qawamah, dia banyak puasanya dia. Salat malamnya juga banyak, namun lidahnya pedas untuk tetangganya. Selalu menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Meskipun banyak dia sholawatnya, meskipun banyak dia qiyamul lailnya, meskipun banyak dia tahajudnya, infaknya, tidak ada kebaikan. Karena kebaikan sesungguhnya adalah meneladani akhlak mulia dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai mencaci maki orang lain, menghargailah orang lain dan lain sebagainya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.